ya, kutipannya gitu. Itu maka sudah yang tabiru baqiyataha. Ya, lalu dia menunggu orang-orang lain untuk memberikan kepadanya. Ya, faqala lahu Yahya bin Ma'in biyadihi. Maka Ibnu Ma'in pun mengisyaratkan dengan tangannya untuk kemari, sini dipanggil. Ya. Dipanggillah orang itu. Ta'al. Fajahu mutawahhiman linawal. Maka dia pun datang dengan anggapan, dengan perkiraan dia akan dapat banyak ini, dipanggil kan begitu ya. Nah, faqala lahu Yahya. Maka Yahya pun bertanya kepadanya, "Man haddatsaka bi hadzal hadits?" Siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Ya, maka dia pun mengatakan, ya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Maka Yahya mengatakan, ana Yahya bin Ma'in wa hadza Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bi hadza qat fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini aku Yahya bin Ma'in. Nah, ini Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah mendengar hadis seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan santainya orang itu mengatakan, lam azal asma anna Yahya bin Ma'in ahmaq. Ma tahaqqaqtu hadza illa sa'ah. Aku dari dulu dengar Yahya bin Ma'in itu adalah orang yang bodoh, dan aku baru bisa memastikan, ya, sekarang inilah dia baru aku bisa memastikan kebenaran itu. Ka'anna laisa fiha Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairuhuma. Maka kalian tidak tahu, seolah-olah di sana tidak ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua. Ya. Faqad katabtu an 17 Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Sungguh aku telah meriwayatkan dari 17 Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Wah. Maka ya ini tidak diladeni lagi oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Fawada'a Ahmad kammahu ala wajhi. Ahmad menutup wajahnya ataupun mukanya dengan pakaiannya atau dengan bajunya dan mengatakan da'hu yaqub, biarkanlah dia pergi. Nah, demikian. Artinya ini orang enggak benar, orang enggak waras kan gitu. Orang stres mungkin. Nah, demikian. Jadi itu salah satu ya motivasi sebagian orang untuk masuk hadis, yaitu untuk takatsub wa talabur rizqi, untuk mencari rezeki. Seperti hadis yang diada-adakan untuk mengumpulkan manusia agar dapat memberikan mengumpulkan manusia ya untuk mendapatkan imbalan atau rezeki dari mereka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian di antara motivasi sebagian orang memasuk hadis adalah untuk mencari ketenaran, ya, untuk mencari ketenaran. Nah, jadi mereka membuat hadis-hadis yang gharib, yang asing, yang tidak pernah terdengar sebelumnya, ya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abi Duhya dan Muhammad An-Nasibi. Ya, dia membuat hadis-hadis yang yang aneh, yang asing untuk mendapatkan popularitas ya, di tengah-tengah manusia. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah dia beberapa ikhwani fillah alasan ya sebagian orang itu meriwayatkan hadis palsu, lemah, atau membuat hadis palsu dan lemah. Ya, demikian. Baik. Nah, dalam hal ini ya, kita tidak membedakan antara apakah itu di dalam masalah fadail amal ataupun di dalam masalah akidah ataupun ibadah. Nah, telah tersebar di kalangan ya sebagian ulama dan para pelajar penuntut ilmu bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadilah amal. Dan mereka menduga bahwa hal itu tidak diperselisihkan oleh ulama. Nah, kita katakan bagaimana tidak. Al-Imam An-Nawawi sendiri telah menukil kesepakatan ulama ya terhadap hal ini ya bahwa tidak ada perbedaan antara apakah itu di dalam fadail amal ataupun di dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya, namanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap tidak dibolehkan. Ya, tetap tidak dibolehkan ikhwanifiddin. Ya, baik itu di dalam fadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain. Ya, baik itu di dalam fadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain. Nah, demikian. Ya, Syekh Al-Qasimi di dalam kitab Qawaid At-Tahdits ya mengatakan ya Ibnu Sayyidina menceritakan ya hal ini di dalam kitab Uyunul Athar dari Yahya bin Ma'in dan dalam kitab Fathul Mughith beliau menisbatkannya kepada Abu Bakar bin Ibn al-Arabi dan juga yang lainnya, dan yang jelas ini adalah pendapat Al-Bukhari dan juga Muslim
Nah, juga pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri ya bahwa tidak boleh ya, mengamalkan hadis dhaif ya di dalam di dalam fadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain ya, masalah-masalah yang lain. Baik. Nawawi mengatakan di dalam Syarah Muslim ya, tidak ada beda apakah berdusta atas nama Rasulullah itu dalam masalah hukum ataupun masalah yang belum ada hukum tertentu, seperti masalah tarhib ya, amalan-amalan yang dianjurkan ataupun dilarang, dalam mawaid, kata-kata nasihat dan atau hikmah, dan dalam masalah-masalah sejenis lainnya. Semua itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar dan termasuk perbuatan keji ya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang mu'tabar. Nah, berbeda dengan anggapan batil kaum Karramiyah, yang salah satu kelompok ahli bid'ah yang menurut mereka sah-sah saja memalsu hadis-hadis Nabi dalam masalah tarhib dan tarhib. Ya, anggapan batil ini diikuti pula oleh mayoritas orang-orang jahil yang menganggap diri mereka ahli zuhud atau dianggap zuhud oleh orang-orang jahil seperti mereka. Nah, demikian. Lalu alasan mereka, kami berdusta untuk Nabi, bukan atas Nabi. Ini satu katakan kejahilan juga. Ya, mereka mengatakan kami berdusta untuk Nabi, bukan atas nama Nabi. Ya, begitu alasan mereka. Ya, tapi tentunya ikhwanifiddin, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam ya dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak membenarkan perbuatan dusta di dalam hal syariat. Ya, di dalam hal syariat. Walaupun itu tujuannya tujuannya dikatakan baik. Ya, sebab ya bagi berapa banyak orang yang punya tujuan baik tapi caranya salah. Kan min muridin li khairin la yusibah. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan namun kita katakan caranya salah. Ya, caranya salah. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan tidak ada mafhum mukhalafah pada sabda Nabi atas namaku. Ya, tidak ada mafhum mukhalafah di situ. Sungguh tidak masuk akal ya bila dikatakan seorang berdusta demi beliau, untuk beliau. Karena beliau sendiri telah melarang dusta secara mutlak. Nah, sebagian orang jahil ada yang terpedaya dengan alasan tersebut. Jadi mereka memasukkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tarhib wa tarhib, kata beliau. Mereka mengatakan kami tidak berdusta atas nama Nabi. Kami lakukan itu demi menegakkan syariat untuk Nabi, kata mereka. Mereka tidak sadar, ya, mengadang-adakan perkataan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah beliau katakan merupakan kedustaan atas Allah. Sebab terkandung di dalam ini penetapan hukum syariat, baik itu hukum wajib ataupun mustahab atau haram ataupun makruh. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah, ya, pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari membantah orang-orang yang mengatakan ya bahwa kami berdusta ini bukan atas nama Nabi tapi untuk Nabi. Ikhwan fillah, jelas hadis tersebut tidak seperti itu. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah ya. Jadi pendapat yang sahih adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan dan sama hukumnya, yaitu haram ya mengamalkan hadis-hadis palsu ataupun hadis lemah ya atau hadis dhaif di dalam bab fadail amal, sebagaimana juga itu tidak dibolehkan di dalam bab-bab agama yang lainnya. Di dalam bab-bab agama yang lainnya. Nah, demikianlah ya dosa besar yang ke 14 yang berkaitan dengan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulnya. Ya, jadi ini merupakan satu perbuatan yang diharamkan dan membawa akibat yang besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia ya dia telah membuat satu syariat yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu mudarat dunia. Bisa jadi dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia membuat menyuburkan bid'ah karena hadis-hadis lemah dan palsu yang disebarkannya. Dan ancaman di akhirat lebih berat lagi, yaitu dia telah menyiapkan tempatnya, dia telah menyiapkan kedudukannya di dalam api neraka. Alhamdulillah. Nah, demikianlah ikhwan fillah ya pertemuan kita pada hari ini ya berkaitan dengan dosa berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik.
Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik pada Ustaz, dan demikian ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum pendengar radio Raja, semoga Allah rahmati dan muliakan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari pembahasan Al-Kabair, yaitu berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sampai kita pada poin yang ke-14. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang sudah masuk akan kami ajukan ya saja, dan mohon maaf untuk line telepon dikarenakan waktu yang tidak mencukupi. Kami akan hanya angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan Ustadz dari Abu Maryam yang berada di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, bagaimana jika kita lupa maksudnya bagaimana jika kita lupa ingat bunyi teks hadisnya, padahal kita yakin derajat hadis itu sahih? Bagaimana cara kita menyampaikan hadis itu, Ustaz? Silakan. Ya, tentunya kita harus memastikan hadis itu adalah hadis yang sahih asalnya ya. Kemudian ya, para sahabat dahulu ya, apabila mereka menyampaikan satu hadis, maka mereka selalu menyertakan ya, kata-kata au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Itu salah satu contoh dan teladan yang diberikan oleh para sahabat ya. Ya, para sahabat sendiri mereka meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan perkataan seperti itu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au nahwu au misluhu, au seperti itu ya. Nah demikian. Jadi dia katakan seperti itu, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi, atau seperti yang dikatakan oleh Nabi. Nah, tapi hendaknya yang pertama ya tentunya ya dia harus memastikan ya kesahihan hadis itu. Minimal dia tahu ya ada ulama hadis yang mensahihkannya. Nah, kalau dia tidak bisa meneliti dan menganalisa sendiri atau memeriksa sendiri hadis itu, ya minimal dia tahu hukum para ulama terhadap hadis itu. Ya, dia tahu hukum ya para ulama hadis berkaitan dengan hadis itu. Nah, misalnya telah dihukumi sahih oleh seorang ulama, misalnya Syalbani mensahihkannya di dalam bukunya ini dan ini, maka itu sudah cukup baginya ya di dalam bab ini. Nah, dan ketika dia menyampaikannya, kalau dia tidak atau ragu dia dalam menyampaikannya ataupun lafalnya ya, maka dia mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya yang terbaik adalah dia menghafal dengan lafalnya. Nah, demikian. Ya, Nabi mengatakan nadarallahu ra'an ya sami'a maqalati fahfizaha ya wa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mengelakkan wajah seorang hamba, dia mendengarkan ya satu sabdaku, dia memahaminya, dia menghafalnya, lalu dia menyampaikannya seperti yang dia dengar. Nah, itu ada keutamaannya. Tapi kalau dia tidak menghafalnya ataupun dia lupa ingat terhadap lafalnya, maka dia boleh menyampaikannya dengan makna dan mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Nah. Ya, syukur jazakallahu Ustaz atas jawabannya, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya, satu lagi yaitu tentunya dia harus alim dengan lafal itu ya, alim dengan makna hadis tersebut. Nah, tentunya ini tidak dibenarkan bagi orang-orang yang awam ya, meriwayatkan hadis dengan lafal ya. Ini para ulama memberikan syarat, yaitu dia adalah seorang yang alim tentang makna hadis tersebut, hingga tidak agak terhindar dari pergeseran makna di dalam menyampaikan hadis. Wallahu a'lam. Ya, itu tambahan. Ya, sekian jazakallahu Ustaz. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan di pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita sering melihat di salah satu buku atau di banyak buku, ketika ada hadis, dia hanya menuliskan rawinya dengan menyebut al-hadis. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Silakan. Ya, di sini al-hadis ya boleh ya. Ya, al-hadis ya, tentunya dengan syarat dia tahu hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya, kalau dia diamkan, kalau seorang diam dalam menyampaikan satu hadis, maka konotasi yang ditangkap adalah dia mensahihkannya, dia berhujjah dengan hadis itu. Maka tadi kita sampaikan ya, hukum para ulama atau penjelasan para ulama, bahwa seorang harus menjelaskan derajat ataupun kedudukan hadis yang disampaikannya apabila ternyata hadis itu lemah, palsu atau ada cacatnya. Tidak boleh dia diam. Kalau dia diam berarti dia telah khianat, dia telah menipu kaum muslimin. Nah, kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu,
maka dia telah menulis atau dia telah menyampaikan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Nah, demikian. Ya, jadi ya, amanah ilmiahnya adalah dia memastikan hadis itu sahih. Minimal dia menyebutkan ini riwayat siapa yang mensahihkannya. Itu minimal. Nah, kalau tidak dituntut di sini dia membuat satu takhrij yang lengkap, ya, kalau dia tidak ahli dalam hal itu, ya, maka cukup baginya mengetahui ya, sumber rujukan hadis ini, ya, takhrijnya secara ringkas, kemudian dia menyebutkan minimal para ulama yang mensahihkan hadis itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari pendengar kita. Ustaz, mengapa di negeri kita ini banyak sekali hadis-hadis lemah dan palsu beredar di negeri kita ini? Di antaranya seperti doa berbuka puasa, padahal banyak yang sahih, tapi mengapa yang banyak dihafalkan oleh kaum kita itu yang dhaifnya? Silakan Ustaz. Ya, ini tidak lepas dari satu kaidah di kalangan ahli bid'ah, ya, yang tidak hati-hati di dalam meneliti sumber hukum, ya, meneliti sumber hukum. Sumber hukum kita tentunya Al-Quran dan hadis. Ya, Quran tentunya ya tidak ada yang dhaif, ya. Quran nanti semuanya mutawatir. Nah, hadis, nah di sini sebagian ahli bid'ah itu mereka seperti yang kita sebutkan seperti hatibul laili, seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Semua diambil, semua dikutip, ya, meskipun itu bukan kayu bakar, tapi ular, bagaimana disebutkan, ya, hingga ular itu masuk dan memakannya sendiri. Ya, seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu kurangnya kesadaran, ya, manusia untuk meneliti hadis-hadis Nabi. Ya, kita tahu bahwa ini banyak sekali hadis-hadis palsu bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Maka tadi sudah kita sampaikan satu penukilan dari seorang zindik, Abdul Karim bin Abil Auja. Ya, sebenarnya kita bisa ambil ibrah dari situ. Coba bayangkan, ya, 4.000 hadis dipalsu, dibolak-balik, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu satu, kalau bisa kita katakan 4.000 hadis itu bisa jadi satu syariat. Mulai dari bab taharah sampai bab yang terakhir, bab hudud atau bab, ya, cukup dengan 4.000 hadis itu. Hingga tentunya Islam yang kita kenal berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu yang sangat berbahaya. Nah, demikian. Oleh karena itu, ya, para masyarakat, ya, kaum muslimin harus menyadari, ya, bahaya ini. Ya, tapi yang kita lihat sekarang ini di tengah-tengah masyarakat, jangankan masyarakat awam, ya, para karangan terpelajar, bahkan orang-orang yang dipanggil ulama atau disebut ustadz atau disebut syekh, ya, di negeri ini atau kiai, ya, justru mereka yang menjadi, ya, sponsor hadis-hadis palsu. Masyarakat tahu hadis palsu dari mereka. Nah, ini yang lebih memprihatinkan, ikhwan fillah. Ya, jadi, ya, bukan hanya kalangan awam, di kalangan masyarakat. Ya, masyarakat itu, ya, mengetahui hadis-hadis lemah ini atau hadis-hadis palsu ini ya dari orang-orang yang mereka anggap pintar atau alim atau ulama. Nah, demikian, ikhwan fillah. Ya, bertebaranlah hadis-hadis palsu ini di tengah-tengah manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Jadi kita harus menumbuhkan kembali kesadaran di tengah-tengah masyarakat, ya, kaum muslimin, bahayanya mengamalkan hadis palsu, bahayanya meyakini hadis palsu, bahayanya meriwayatkan dan menyebarkan hadis yang palsu dan lemah. Nah, demikian. Itu harus kita tumbuhkan kembali kesadaran itu, bersikap kritis. Karena sekarang ini dengan gampangnya orang-orang itu menisbatkan satu perkataan kepada Nabi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya itu, ya, tanpa memikirkan bahwasanya apa yang dilakukannya itu berarti telah membuat suatu syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan dan tidak pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya sangat berbahaya, ya, bagi syariat ini. Nah, bukankah, ya, agama-agama sebelum kita, ambil contoh Nasrani, tidak ada satu riwayat pun yang sahih sampai kepada Nabi mereka, ya, atau orang yang mereka jadikan Tuhan, atau sahabat-sahabat Nabi mereka, kaum Hawari. Ya, tidak ada satu pun riwayat yang sahih sampai kepada, ya, salaf mereka itu, ya, pendahulu mereka itu. Nah, jadi apakah, ya, nikmat yang besar yang diterima oleh kaum muslimin, yaitu nikmat ilmu hadis, ya, nikmat yang telah diwariskan oleh para ulama hadis,
dengan memeriksa hadis-hadis Nabi, ya, mengecek mana yang sahih dan mana yang dhaif. Itu adalah suatu karya yang agung yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, ya, para ulama ahli hadis. Apakah itu sirna dan hilang begitu saja dengan sikap kesembronoan dan ketidakhati-hatian ya kita kaum muslimin yang melahap semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi? Nah, tentunya tidak jawabannya. Nah, demikian. Jadi kita harus kembali menggugah kesadaran kaum muslimin pentingnya kita mengecek, ya, meneliti dan memastikan setiap hadis-hadis yang kita gunakan, yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita sampaikan, yang kita tulis, bahwa hadis itu sah, ya, dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Ada pertanyaan dari Abu Alfian yang berada di Karawang. Ustadz, bagaimana dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, yang mana di dalam Sunan Ibnu Majah tersebut tidak dijelaskan kesahihan dan kedoifan hadis yang diriwayatkan? Bagaimana, apakah buku tersebut dapat dijadikan rujukan bagi kita orang-orang awam untuk mendapatkan hadis-hadis yang sahih? Silakan Ustadz. Ya, para ulama telah mengarang beberapa jenis buku, ya. Ada buku sunan, ada masanid atau musnad, ada al-jawami atau jami. Nah, ada di sana al-ma'ajim, ya. Banyak jenis-jenis kitab hadis. Nah, di antaranya adalah kitab-kitab sihah atau as-sahih, ya. Nah, demikian. Ada beberapa ulama yang mengarang kitab-kitab sihah. Artinya kitab yang dikhususkan, ya, di dalamnya hadis-hadis yang sahih saja. Dan dipastikan oleh penulisnya hadis itu hadis yang sahih. Ya, hadis yang dimasukkannya itu adalah hadis yang sahih. Nah, yang disepakati oleh umat dari kitab-kitab sihah yang ada, banyak kitab sihah seperti Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, kan begitu, ya. Ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun yang disepakat oleh umat kesahihannya hanya dua, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, nah, dua kitab sahih itulah yang dipastikan seluruh isi-isi hadis yang tercantum di dalamnya itu adalah hadis yang sahih asalnya. Nah, demikian. Ya. Adapun jenis-jenis kitab yang lainnya itu tidak ada jaminan dari penulisnya sendiri bahwasanya semua hadis yang ditampilkan itu mesti sahih. Maka kitab-kitab masanid, ya, musnad, kitab sunan, kitab jawami lainnya seperti Jami' Tirmizi, demikian juga kitab al-ma'ajim, mu'jam, ya, misalnya Mu'jamul Kabir, Awsat, Saghir, tulisan At-Tabarani, ya, atau musannaf Ibnu Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah dan jenis-jenis kitab-kitab hadis lainnya, itu mesti diperiksa hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam hal ini, ya, sebagian ulama telah mengerahkan kemampuan mereka untuk meneliti hadis-hadis tersebut, termasuk di dalamnya Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Ibnu Majah, ya, Syalbani telah membuat suatu takhrij, ya, penelitian dan memisahkan, ya, mana yang sahih dan mana yang dhaif dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu. Nah, beliau mengarang kitab itu Sahih Sunan Ibnu Majah. Mungkin bisa merujuk ke situ. Demikian juga beliau menulis buku Sahih Sunan Abi Daud, Sahih Sunan Jami' Tirmizi, Sahih Sunan Nasa'i, dan beberapa kitab-kitab sahih lainnya yang beliau pisahkan di situ di dalam buku-buku tersebut, mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif, ya, menurut penilaian beliau. Nah, demikian. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, silahkan. Ya, tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, materi kita pada hari ini berkaitan dengan dosa, ya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukumnya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ini adalah satu perbuatan dosa besar yang diancamkan neraka atas pelakunya itu di akhirat, dan juga, ya, ancaman yang berat juga di di dunia, bahwa dia telah membuat suatu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan, ya, yang Allah dan Rasulnya tidak turunkan. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga dahulu, ya, para pemalsu hadis ini itu banyak yang dihukum mati dulu, ya, oleh para khalifah. Itu dihukum mati karena khalifah menilai bahwa perbuatan mereka ini sangat berbahaya, ya, bagi Islam dan kaum muslimin. Nah,
Nah, demikian. Jadi ini adalah satu dosa yang berat, yang besar, yang harus dijauhi dan dihindari oleh kaum muslimin. Nah, demikian juga tadi sudah kita jelaskan mengenai menyampaikan hadis yang lemah atau palsu. Ya, hukumnya sama, yaitu haram juga. Ya, kita diharamkan menisbatkan satu perkataan kepada Nabi tanpa kita ketahui ilmunya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu menyampaikan mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Demikian pula hadis hukum ini berlaku juga untuk orang-orang yang tidak mengetahui bahwa hadis itu palsu atau lemah. Ya, karena artinya dia telah menyampaikan sesuatu yang tidak dia miliki ilmu tentangnya. Nah, lebih parah lagi jika dia tahu bahwasanya hadis itu lemah atau palsu. Nah, berarti dia telah mengkhianati para kaum muslimin, ya, mengkhianati Islam dan kaum muslimin. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kajian kita pada pagi ini ya, lebih dan kurang saya mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan atau salah ucap. Nah, demikian saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafur.